Apa nih? Elang ya, elang value. Elang Pak. Ya, ngomong Mas Elang. Elang dulu kaminya fansnya Dewa 19 ya. Apa itunya? Enggak, Pak. Oh enggak. Saya pikir gara-gara ada lagu elang. Oke, monggo Mas Elang. Nanti kamu di ini ya, balance sheet sama income statement-nya sampai bawah itu ya. Berarti ya Nah, itu multiple-nya nggak usah, Pak. Multiple-nya nggak usah dulu. Nanti biar. Oh ya, Pak. Nah, saya mulai ya, Pak. Ya, di sini ada market value of capital valuation using guideline public debt company. Jadi ini guideline itu bisa dikatakan pembanding ya, Pak. Nah, ini guideline dari company A, company B, company C, dan ini dari subjeknya. Terus untuk dari yang ini sebagian given ya Pak di bukunya, terus tinggal mencari total asetnya. Ini dari current aset ditambah net PPE-nya, plan nya. Terus ini juga given lagi di buku. Terus kita menghitung ini total liabilities and equity, ditambahkan dari current liabilities, long term, dan stockholder liquidity. Itu juga dengan yang company B dan C yang subjek juga. Terus ini book value invested capital dari equity plus long term debt-nya, tapi di sini lupa. Terus comparative income statement-nya di sini juga given, terus kita tinggal hitung gross margin-nya. Ini di sini sales kurangi cost of sales-nya. Terus yang general and administrative ini juga given, kita ngitung EBITDA-nya dikurangi gross margin, kurangi general administratif. Terus depreciation-nya juga given, terus ketemu EBIT-nya 19.000 kurangi 7.000, 12.000. Terus interest-nya juga ini given, kita ngitung net income before tax-nya dari 12.000 kurangi 3.000, nya 9.000. Terus ada tax-nya juga given, terus ketemu net income-nya 9.000 kurangi 4.000, net income before tax kurangi tax-nya, jadi ketemu 5.000. Terus ini market value per share-nya juga given, dan share outstanding-nya given juga. Terus aggregate market value-nya itu dikali antara share outstanding dikali market value per share-nya. Ini 10. Oh ini maaf, ini bukan dolar ya. 10.000 jumlah saham dikali 6, hasilnya 60.000, itu juga dengan yang perusahaan samping-sampingnya. Terus market value of debt ini juga given. Jadi market value of invested capitalnya itu ditambahkan yang jadinya 90.000 di market value equity tadi dengan market value debt-nya. Jadi hasilnya 90.000. Ini debt equity ratio. Ini dari 30.000 ini dibagi 90.000. Begitu Pak. Oke, thank you. Jangan di stop share dulu ya. Teman-teman semuanya sama ya? Ada yang beda nggak? Ini saya mau ke atas dulu. Oke. Book value of invested capital, coba kamu lihat di sini. Nah, ini masih apa namanya, masih given seperti ini. Kira-kira harusnya gimana? Sama dengan oke ya. Silakan ditarik ke kanan. Nah, poinnya gini, ini saya mau kasih perlu dulu di book value of invested capital. Teman-teman perlu nanti ingat bahwa ini equity plus interest bearing debt ya, bukan interest debt. Interest bearing debt. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, kalau misal ada short term debt, kira-kira masuk ke interest bearing debt nggak? Ada yang
bilang masuk, ada yang bilang enggak. Short-term debt gimana? Izin Kuncinya, Pak, masuk ya. kali. Nah, Masuk, kenapa? tapi Nika, kalau kenapa? yang ada bunganya aja Pak, masuk. Gitu ya. Jadi kuncinya di kata bunga tadi, yang interest bearing debt. Jadi memang ada beberapa literatur yang bilang book value of invested capital itu equity plus interest bearing debt. Interest bearing debt seringkali determinan dari long term debt. Long term debt itu kan udah pasti ada interestnya ya. Tentu jangka panjang. Nah, pertanyaannya kan kalau di short term debt kira-kira gimana? Nah, ini yang seringkali teman-teman perlu berhati-hati. Memang ada, jadi kalau saya nggak menyalahkan kalau memang ada yang bilang nggak masuk. Karena memang ada beberapa literatur gitu. Tapi saya sih lebih ke kuncinya itu di interest bearing debt. Ada interest bearing itu kan hutang yang dikenai bunga. Gitu. Even kamu short term ataupun long term udah pasti ya. Short term atau long term, kamu harus memasukkan itu ke dalam interest bearing. Gitu ya. Memang ada beberapa literatur yang ngomong bahwa short term tidak perlu masukkan, itu monggo, boleh, silakan. Tapi kalau memang ada yang kamu masukkan selama, karena itu ada beda selisih Pak antara modal dengan pengembalian yang harus dikembalikan. Berarti ada interestnya, itu juga di sana juga boleh. Ya, saya ke sana aja. Nah, current liability sama short term debt itu ada yang tahu bedanya nggak? Current liability itu seperti apa, short term debt yang gimana? Jadi seringkali kan ada current liability sama short term debt, sama nggak sih Pak? Current liability itu kalau diartikan ini utang usaha kan ya, utang usaha itu jadi kamu beli barang, terus kamu bayarnya nyicil, itulah current liability. Nah, short term debt, kamu pinjam duit di bawah 1 tahun, terus mau balik dikembalikan, nyicil dan dikenai bunga ataupun tidak yang monggo ya tergantung ya tadi ya. Short term itu kan short term debt itu jadi saya dikenai bunga ada yang enggak, silakan. Itulah short term debt. Ya, karena liability sama short term debt semua sudah dipahami. Short term debt sama long term debt artinya apakah itu interest bearing? Kalau long term debt pasti interest bearing. Short term debt nanti kalau di soal seharusnya ada diketahui tambahan. Atau misalnya enggak, kalian kasih asumsi tambahan juga boleh ya. Jadi asumsi saya short term debt tidak dimasukkan ke dalam interest bearing debt, ya monggo. Boleh. Kalau nanti ternyata nggak ada diketahuinya, tidak diketahui bahwa short term ini nggak termasuk interest bearing, ya sudah defaultnya, misal kamu mengukur defaultnya, saya tidak memasukkan short term debt sebagai interest bearing debt, itu juga silakan. Boleh, itu tetap saya benar. Clear ya? Jadi short term debt masuk interest bearing debt nggak? Saya ulang lagi. Selain itu, ya jawab selain itu. Dan jawab selain itu. Selain itu. Iya Pak, masuk Pak. Selain itu. Ayo, interest bearing short term debt masuk interest bearing debt ya? Yang lain. Apa? 19. 19 apa 19? 19 niku, Pak. Oh, 19 nika ya. Oh, jadi 19 plus 2. 21. 21 siapa? Dua satu. Bawahnya Novita. Halo? 21. Siapa nih 21? Olivia. Itu Pak, izin Pak. Olive lagi Ya. di kamar mandi Pak. Oh. Tambah 2 lagi. 23. Patrick. Ya, Pak. Ya, short term debt tadi masuk ke interest bearing debt enggak? Kalau nggak salah masuk Pak, tapi kalau ada bunganya Pak. Nah, selama ada bunganya ya. Oke, thank you. Semoga clear ya.
Nah, terus lagi saya masuk ke bawah tadi, Lang. Ini tadi kamu masih ada miss di sebentar, market value of debt 33. Ya, di baris 33. Ini kamu sama dengan apa nih harusnya? Sama dengan di sel yang mana? Ini kan kamu masih given kan, masih nulis 30.000 kan? Ya, Pak. Nah, sama dengan 30.000 itu sama dengan klik diketik aja sama dengan dulu. Nah, atas coba cari. Ke atas. Nah, 30.000 mana kira-kira? Long term debt, Pak. Lihat ya. Di B11. Oke. Enter dasar tarik teman. Oke. Itu soalnya kalau nggak gituin, kamu bakal nanti harus nitilin satu persatu. Ya. Dan ini perlu diingat juga nanti kalau di real world, real case gitu, kalau di soal ini seringkali jadinya gini, apa? Utang yang ada di dalam neraca merupakan mencerminkan harga pasar dari atau nilai pasar dari utang itu sendiri. Ya, dia ada. Kalau ada apa diketahui gitu, harganya itu bisa dipersamakan sama di atas. Jadi ya, kalau nggak ada, jadi berarti kamu nggak apa, berarti kamu di atas. Ibadah juga demikian. Tapi kalau di real world-nya biasanya kita nanti sesuaikan dulu bunganya sudah dibayar berapa, terus sekarang pokoknya bisa berapa. Jadi ya. Nah, sampai sini clear. Ada lagi yang berbeda dari teman-teman yang lain. Harusnya sama semua sudah ya. Jadi ini bunyinya gini ya. Coba bisa ke atas lah. Ya. Sekali lagi kita pengen mau menilai subject company yang paling kanan dengan saya itu bisa cara-cara juga sini. Kita subject company, kita mau menilai subject company ini ya, terus dengan data pembanding A, B, dan C. Tentu seharusnya ini kalau di soal kelihatannya ya udah gampang gitu, udah ketemu A, B, dan C. Tentu kalau di real world-nya, di real case-nya nanti di presentasi ya, nanti teman-teman ketika presentasi 2 minggu lagi itu kenapa A, kenapa B, kenapa C, itulah yang kemudian perlu teman-teman berikan argumentasinya secara lengkap. Sehingga kita menganggap bisa sebanding nih challenge-nya terbesar di data pasar itu. Kenapa A, kenapa B, kenapa C, itu yang kemudian harus dijawab di awal. Oke. Sampai sini clear dulu sama terkait balance sheet dan income statement-nya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya terkait tugas kelompok itu, Pak. Oh ya, gimana? Itu nanti kita berarti bebas memilih pendekatannya, Pak. Bebas, boleh. Baik, Pak. Mau pakai aset juga boleh. Yang menurut saya jadi terbesar itu dengan konsideran terbesar itu pendekatan aset. Makanya di akhir. Monggo, kamu mau 2 pendekatan, mau tiga pendekatan, mau 1 pendekatan, silahkan. Yang penting argumentasinya, kembali ke argumentasinya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sampai sini clear?
Saya lanjut ke multiples ya. Thank you. Lang. Bisa di stop share. Nah, kamu berhak atas voucher GoFood yang nanti kamu bisa tagih ke bendahara kelas. Ya. Karena nggak ada ini ya, nggak ada setoran bulanan sekarang ya. Biasanya kan kalau kelas offline ada ini kan, iuran kelas itu kan. Sekarang nggak ada ya. Jadi bendahara di kelas ini sekarang gabut ya. Rata-rata ya kalian ya. Atau masih ada ini. Oke, next. Yang multiples siapa? Silahkan, ayo. Kalau belum ada ya. Ada kompensasi buat satu kelas ini. Dan multiple satu lagi. Siapa? Satu. Saya hitung sampai 5 loh ya ini. 2. 3. Pak. Boleh, Pak. Ya, silakan, Devi. Nah, kamu berada atas voucher GoFood selanjutnya. Di Bali makanannya mahal-mahal ya, Devi. Kalau daerah wisata biasanya mahal-mahal kan ya? Iya nggak? Makanan di sana? Enggak, Pak. Kalau saya nggak di kotanya, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Nggak ada. Baik, Pak. Izin mencoba. Untuk multiples ini yang pertama itu dari segi ekuitasnya saja itu ada 4. Yang pertama price per book value. Kalau price per book value itu didapat dari price-nya itu menggunakan agregat market value of equity karena tadi dia itu hanya untuk ekuitas saja. Dibagi dengan book value-nya. Book value-nya dalam hal ini yaitu mengurangi di antara book value of invested capital dikurangi dengan long term debt-nya, Pak. Karena kita akan mencari book value untuk yang ekuitas saja. Dapat hasil sebesar 2,4. Terus yang kedua ada price per sales. Price itu 60.000 dibagi dengan sales-nya. Sales-nya didapat 90.000. Dapat hasil sebesar 0,7. Lalu price per earnings. Price sama menggunakan 60.000 dibagi dengan earnings-nya. Earnings itu menggunakan earnings ini menggunakan earnings yang paling bersih, Pak. Jadinya menggunakan net income dalam hal ini. Itu menggunakan dibagi dengan 5.000 jadi dapat hasil 12. Price per gross cash value itu net income sama-sama dengan depreciation. Karena tadi net income itu sudah mengurangi adanya depresiasi karena diminta yang kotor, jadi ini tambahin kembali, dibalikkan lagi. Dapat hasil 5. Ini untuk yang multiples yang keempat itu berkaitan dengan asetnya, artinya ekuitas sama-sama dengan equity, ekuitas sama-sama debt-nya. Ini menggunakan numeratornya MVIC, di mana MVIC ini market value of invested capital sebesar 90.000. Dibagi dengan BVIC. BVIC itu 55.000. Didapat hasil sebesar 1,6. Untuk MVIC per sales, itu MVIC-nya 90.000 dibagi dengan sales-nya sebesar 90.000. MVIC dibagi dengan EBIT 90.000 dibagi dengan 12.000. MVIC dibagi dengan EBITDA 90.000 dibagi dengan EBITDA-nya 19.000. Ya, EBITDA-nya 19.000. Dapat hasil 4,7. Lalu berlaku hal serupa dengan guideline company B dan C. Lalu untuk average-nya dicari rata-ratanya dari ketiga perusahaan, dapat hasil 2,1, 0,6, 10,2, 4,36, 1,55, 0,9, 6,9, dan 4,3. Karena di buku itu dia pakai pembulatan, jadinya saya bulatkan satu angka di belakang koma.
Jadinya hasilnya segini. Untuk implied value of subject ini didapat dari multiples dikali dengan faktor fundamentalnya. Jadi faktor fundamental itu adalah denumeratornya. Artinya 2,1 dikali dengan book value-nya didapat hasil 42.000, 0,6 kali dengan sales 19.000, dan juga price per earnings 2,2 dikali dengan earnings-nya. Earnings-nya tapi ini menggunakan yang subjek company. Dapat hasil 42.000, 18.000, 25.500, 21.500, 32.000, 27.000, 27.600, dan 27.950. Kalau untuk implied value ini membagi antara implied value of subject dengan outstanding shares dari perusahaan objek nilai kita. Seperti itu, Pak. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, Pak. Oke, ada yang hasilnya beda nggak? Dari tempatnya Devi. Sekali lagi, di multiples ada yang hasilnya beda, Pak? Dari tempatnya Devi. Silakan boleh disampaikan. Izin Pak. Ya, itu. Saya beda, tapi mungkin gara-gara itu Pak, bagian average itu kan koma-komanya itu ya Pak. Jadi mungkin itu yang bikin beda itu Pak. Di mana nih? Di itu. Nanti saya ke Devi lagi ya. Saya minta tolong Edo share screen, boleh? Edo? Bisa share screen nggak kira-kira? Sebelumnya maaf Pak, ini implied value of subject-nya ada beberapa yang salah. Jadi mungkin di bagian price per book value itu kan seharusnya 42.000. Tapi saya dapatnya 42.667 karena bagian average ini kan Nggak bulat ya. Artinya kamu 2,133 ini kan? ya, Pak. Oke, selanjutnya. Bagian price per sales ini kan Ya, 11 ya. Oke. Ini lebih ke teknis Excel-nya kan berarti? Benar nggak itu? Teman-teman yang lain. Jadi ya. Jadi yang price per earning bisa, itu bisa dilanjutin, itu bisa kan ya? Ini harusnya bukan 203 itu toh. Net income itu yang E26 ya, ada itu. Oke ya. Nah, ini lebih ke kalau tadi kan bedanya apa? Yang punya Devi tadi kolom average-nya dia tambahkan kolom lagi satu. Yang kolom setelahnya dia kasih angka yang benar-benar bulat. Di sini walaupun ini kan si Edo ini tadi walaupun tadi sudah 2,1 jadi satu angka di depan di belakang koma ya. Tapi sistemnya Excel tetap menghitungnya adalah 2,13333 seterusnya dikalikan sel yang di atas tadi sehingga ketemu 42667. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman?
Saya kembali lagi ke tempatnya Devi tadi. Thank you ya Edu. Edu nanti bisa diselesaikan itu ya berarti ya untuk selanjutnya ya. Jadi saya kembali ke Devi. Jadi oke, thank you. Nah di sini pertanyaan saya adalah yang dinamakan multiple ya ini tadi. Ya, ini kalau kita mencari dari perspektif MP, ini kalau dari equity. Ya. Nah, kalau di beberapa ini paling yang beda di 32400 ini, ya kan? Tapi saya sih beberapa yang punya DP juga ini, karena yang perhitungan ya. Jadi 32400 kalau di buku itu kan 32400 bukan sih? Di buku saya masih 32400. Iya Pak, makanya spek berbeda di buku 32400. Apa ini yang benar? Kalau saya sih, kalau sesuai data runtutannya 32.000 ini, walaupun ya tipis lah. Sehingga dari sini kita bisa bilang bahwa harga wajar ekuitasnya adalah 21.500 sampai 42.000. 42 dari 42 dolar. Market value of invested capital-nya adalah di per saham 27. Nah, pertanyaan saya adalah, ini kan kebetulan kita pakainya average ya. Pasti teman-teman ada yang bingung, karena ada seringkali di beberapa laporan penilaian itu ada yang pakai median, ada pakai min. Min itu average ya. Kapan? Ini kebetulan pakainya average semua nih. Hal itu terjadi ketika, misalnya ini sebenarnya ini kalau bagi saya pribadi, yang masih plus minus untuk kita ini kebetulan 2,4 sama 2,5 nih, jadi bisa kita average yang lumayan agak range agak tinggi, agak jauh kan yang paling atas ini dibandingkan beberapa multiple yang lain. 0,7, 0,5, 0,6, 12, 8,6, 10 pendek-pendek kan, 5, 3,5, 4,5. Nah, median itu terjadi ketika disperse-nya sangat lebar. Sebagai contoh, misal ternyata di sini kita ngomong 5, di sini 1,5, di sini 9. Maka ini kalau kita pakai min kan terlalu lebar nih. Maka kita bisa pakai median. Cuman terus terang di ranah praktek, practically speaking-nya, apakah memang ada ukuran kuantitatif standarnya? Kapan kita harus pakai median, kapan kita harus pakai min? Itu yang saya masih belum paham. Ukuran kuantitatif standar itu misal contohnya gimana? Contoh begini, misal ternyata ada ukuran. Dari min, ketika ada deviasi sekitar 50% lebih, misalnya ternyata ya, itu lebih dari 50%, maka kita pakai median. Gitu. Jadi kalau di sini 5, ini 2,5, ini 7,5 gitu toh. 5, 50%-nya plus 50% itu berapa? 1 plus 50% kan 7,5 toh. 5 kurang 50% ya 2,5 kan. Misal ternyata ada ukuran kuantitatif demikian kan jadi kita enak nih. Jadi ini di atasnya 9, di bawahnya 1,5 nih. Jadi kan di luar semua nih. Di luar 2,5, ketika di luar 2,5 dan di atas 7,5. Oh, ini berarti kita bisa pakai median. Makanya kita arahkan ke median. Nah, hal-hal yang semacam ini yang saya masih belum tahu secara statistik apakah ada ukuran standar kuantitatif yang demikian ini. Yang selama ini yang kita bisa tahu adalah di disperse-nya. Tapi ukuran kuantitatifnya gimana, saya belum tahu secara lebih detail. Terima kasih masih ini tadi masih judgement kita aja. Kalau di sini misalnya ini, oh iya sini 5 nih, ini kita bisa pakai median. Jadi nanti kita sampai sini clear dulu nggak? Kapan penggunaan median dan min?
bisa dipahami ya? Ada yang masih bingung nggak? Min dan median itu dulu. Bisa ditangkap ya? Pak, izin mastiin, Pak. Ya, Berarti Pak, silakan. kalau median ini digunakan ketika rentangnya itu jauh-jauh, tapi kalau min ini rentangnya dikit-dikit, Pak. Betul. Betul itu. Cuman tadi saya bilang, rentang jauh-jauh itu kan lebih enak kalau kita ada standarnya ya. Oh ini kita anggap rentangnya jauh nih. Nah, standarnya itu yang saya sampai sekarang belum tahu tuh. Apakah ada standar kuantitatifnya yang kita bisa nyatain bahwa oh ini rentangnya jauh. Jadi yang saya belum tahu. Rata-rata kan kita enggak. Kalau tadi Iqbal bilang rentangnya jauh, seberapa jauh? Kan pertanyaannya gitu toh. Seberapa jauh kita bisa anggap itu sudah termasuk rentang jauh. Apakah selisih 1 angka, selisih 2 angka, selisih 3 angka itu sudah termasuk jauh atau belum? Ini yang saya terus terang belum tahu. Sampai sini bisa ditangkap ya, Iqbal? Aman, Pak. Oke, thank you. Ada lagi yang masih bingung atau mau klarifikasi? Boleh loh. Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Apa? Lang. Iya, Pak. Lang. Kalau di properti itu kan, kalau perbandingan data pasar bisa menggunakan bobot ya, Pak? Nah, ini bisa nggak, Pak, yang average ini diganti bobot, Pak? Ini bobotnya nih. Tergantung seberapa miripnya A, B, dan C ya. Sebandingnya A, B, dan C ini dengan perusahaan yang kita nilai. Itu maksudnya Jalu ya? Iya, Pak. Nah, itu monggo, boleh juga. Good nih, bagus juga dari Lang. Artinya, misal nih, atau kamu nanti sesuaikan di akhir, dikasih bobot di awal gini misalnya, company A ini lebih mirip kalau untuk 100%, ini 40%, ini 30. Dari sisi kemiripannya gitu. Itu boleh. Itu juga boleh. Ataupun mau diletakkan di akhir juga bisa. Di akhir dibobotkan dalam artian yang jadi pendekatannya, kalau pendekatan nanti ada dua pendekatan nih, misalnya kamu pakai pasar, satunya pakai pendapatan. Di konteks ini saya lebih karena pasar ini lebih firm, saya berikan bobot yang lebih dibandingkan dengan pendapatan. Jadi ini pasar, pendapatan, ini 60%, ini 40%, itu juga boleh. Oke. Thank you, Jalu. Lang, tadi diingetin saya. Jadi memang ya enaknya di penilai itu. Cuma nanti pasti harus bisa kamu jawab loh ya. Kenapa kok kamu kok buat pembobotan dulu di awal? Itu harus kamu jawab. Gitu ya. Tapi kalau nanti untuk ujian dibuat average saja biar lebih mudah teman-teman. Ya, dikali average saja kayak gitu. Pak, kalau nanti Pak ujian Pak sebanyak ini Pak komponennya Pak. Bisa jadi loh. Untuk Iqbal dan nanya nih. Atau mungkin nanti malah berlembar-lembar folio kalau. Kalau bisa sih Pak lebih dikit gitu kan, dipotong cuma 10 komponen doang gitu Pak. Ya kan you wish itu kan you wish, boleh nggak apa-apa. Kamu berharap boleh. Oke ya. Ya tinggal berdoa aja, berdoa yang terbaik. Semoga nanti saya bisa berubah pikiran gitu Pak. Oke Pak. Nah saya lanjut nih tadi untuk min median udah clear toh. Terus tadi tambahkan elang tadi juga boleh dibobot nggak? Boleh. Terus selanjutnya nih, ini kan kalau di buku itu kan rentang ya 21,5 sampai 42. Apakah bisa dibuat average gitu ya? Jadi 21,5 sampai 18. Ini dibuat average berapa nih? Dibuat average juga nggak masalah.
Cuman misal kamu buat, apakah harus presisi Pak? Pertanyaan ini 20, ternyata average-nya 21,738. Kamu buat 22, misalnya ya, itu pun juga nggak apa-apa. Ingat bahwa penilaian itu adalah kisaran, yuk, kisaran. Kisaran pun maka artinya di beberapa penilaian itu, maka kisaran nilai dari nilai perkiraan dari kisaran nilai dari objek berupa ini adalah rentang, mau rentang boleh, mau harga tertentu juga boleh. Apakah harus sampai detail 21,738 koma-komanya sampai berapa angka di depan koma, di belakang koma gitu? Enggak juga. Mau pakai ini pun juga nggak masalah. Atau nanti kalau misal objeknya adalah ekuitas keseluruhan, dibuat 22,700 miliar gitu misalnya, itu juga nggak apa-apa. Artinya ini pembulatan dari 22, 6, 7, 3, 8, 38, gini, dan seterusnya gitu ya. Mau bulatin kayak gini nih, itu juga nggak apa-apa. Jadi enaknya di penilaian kayak gitu tuh. Tapi harus ini yang susahnya, tapi buat argumen kenapa ini semua kamu pilih sebagai metode penilaianmu. Jadi ya, sampai sini clear terkait multiples. Terakhir satu hal, Pak, multiples itu apakah semuanya pasti nanti price per book value, price per sales, price per earning, price gross cash flow dan seterusnya gitu, yang fix, basic dan seterusnya? Enggak. Jadi multiples itu bisa macam-macam ya. Nanti kamu buat multiples juga, misal price per EPV, price per apalagi bagian, terus merchandise value dan seterusnya. Jadi boleh dibuat seperti itu. EPV itu apa? Total Processing Value. Ini biasanya kalau pendekatannya pakai perusahaan yang ini, kebetulan perusahaan ini kita anggap adalah perusahaan manufaktur yang sudah settle ya. Jadi pakai multiple standar. Yang price per TPV ini misal kalau untuk perusahaan yang startup, Total Processing Value. Jadi ini kemarin untuk mengukur Bukalapak dan terusnya pakai multiple, pakai ini bisa. Tergantung, artinya ya depends, kondisinya situasional sekali. Jadi semakin kamu belajar, poinnya adalah yang kita pelajari di sini terkait multiples-nya. Jadi pendekatan multiples, terus kemudian kita bandingkan dengan kondisi di perusahaan. Ini kan price per book value nih, price market price dikalikan outstanding share ya per book value. Ketemu multiples PBB ya. Ketemu 2,1 kan, 2,1 dikali book value ingat ini equity value ya sama saya. Kalau kita pengen mencari price-nya maka per outstanding kan. Ketemu price-nya ini. Oh, izin Ya. Pak, mau menyela. Oh iya, bentar. Kita belum absen dulu. Lupa saya. Thank you. Jadi diingetin. Absen so ya. Boleh di stop share dulu, jadi. Yuk, kita absen dulu. Kawan-kawan. Itu Patrick Winberg. Ike, Riza. Nike tadi izin ke toilet, Oh, Pak. izin toilet ya. Oke. 1, 2, 3. Ini kelas
berapa? 5 berapa? 505, Pak. Thank you. Bentar ya, saya ini dulu ya, proses dulu. Oke, thank you. Udah bisa ditangkap ya tadi ya, berarti ya, terkait multi-pose. Nah, saya sekilas ke merger and acquired nih. Jadi ini sama halnya, saya kenapa ini saya sekilas saja udah teman-teman sudah comply dengan ini yang publicly traded merge and acquired ini, barangkali sekilas saja udah bisa teman-teman pahami. Yang multiple juga ini, karena pakainya multiple. Cuman data yang dipakai itu adalah perusahaan yang pernah merger dan akuisisi. Cuman itu doang bedanya. Jadi data yang dipakai beda. Jadi caranya, metodenya sama persis, bikin multiple dan seterusnya. Multiple-nya bisa jadi berbeda ya kalau nanti teman-teman lihat di buku. Terus kemudian perusahaannya harus dipastikan pernah merger dan akuisisi. Ya, merger sama akuisisi apa bedanya? Masih ingat nggak? Izin, Pak. Yuk, siapa nih? Farisa. Ya, kalau manajer itu dia bergabung gitu, Pak. Dua perusahaan jadi bentuknya bentuk perusahaan badan hukum baru. Kalau akuisisi itu ini apa, mengambil alih gitu, Pak. Kayak satu perusahaan dari perusahaan yang lain gitu. Merger contohnya Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, itu merger tuh. Jadi Mandiri kan dari BDN, Bank Eksim, ada 4 bank, selain 3 tempat bank gitu. Terus jadi entitas baru namanya Bank Mandiri. BSI kan juga gitu kan, BIS itu kan dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, terus gabung jadi Bank Syariah Indonesia. Itu merger. Akuisisi itu benar tadi kata Faris. Jadi ketika kita nyaplok, bahasanya nyaplok perusahaan baru. Kayak misal kemarin itu pernah ada itu namanya ini Citato sama Lis ya, kemarin Citato sama Lis, sekarang jadi Citato Light itu ya. Lis sekarang udah nggak ada kan? Yang mantau nggak? Oh, kalian nggak pernah ke Alfamart ya? Nggak pernah ke Alfamart ya? Nggak pernah jajan kalian ya? Tapi Pak Les katanya mau balik lagi, Pak. Iya, makanya mau balik lagi. Saya nggak tahu strategi apa lagi mereka yang mau dibuat. Cuman di kemarin itu yang saya tahu sempat, kalau nggak salah ya, artinya sahamnya Lis diambil. Itu Indofood, Indofood itu. Citato itu Indofood. Indofood membeli sahamnya Lis. Siapa saya lupa nama perusahaannya. Terus ya itu namanya akuisisi. Jadi nyamplok itu sehingga ditarik ke dalam dia. Tentu kalau di aksi korporasinya ini beda-beda ya, tergantung mereka apakah sahamnya atau apakah nanti mereka sampai dengan bisa mempengaruhi kebijakan korporasinya, itu ya tergantung masing-masing. Nah, poinnya adalah di sini kita perlu mencari data berkaitan dengan merger dan akuisisi. Di Indonesia masih amat sangat terbatas data-data yang demikian. Berbeda dengan di US. Ini konteksnya bukunya ini kan konteks US kan. Jadi data merger dan akuisisi di sana itu amat sangat lengkap. Artinya semua perusahaan bisa didapatkan data. Saya pun terus belum lihat datanya secara real, ya. Cuman yang saya tangkap dari bukunya dan operat ini, berarti setiap perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pasti provide data transaksinya ke bursa. Nah, di Indonesia keterbatasannya apa? Keterbatasannya itu adalah ya kita ini apa namanya
laporan keuangan perusahaan yang memang melakukan aksi korporasi merger. Kemarin juga sempat ada tuh Indosat sama Tri. Mantap nggak? Yang ISAT kemarin ketemu sama ISAT apa? Ini juga masih on progress kan? Finalisasi merger atau akuisisi itu berarti di konteksnya. Karena nanti namanya jadi Indosat Hutchinson. Origo ya, Origo Hutchinson. Coba dicari. Itu mereka ya kita hanya bisa tahu dari laporan keuangannya si Indosat. Tapi tetap laporan keuangannya laporan keuangan tahunan kan, yang sebetulnya di dalamnya ada proses aksi korporasi berupa merger akuisisi sebelumnya di tahun 2021 ini, jadi 2021 kemarin sampai 2022 ini. Cuman nggak spesifik tentang proses merger dan akuisisinya. Nah ini yang jadi kendala kan. Makanya konteks merger dan akuisisi, merger and acquire company method ini menurut saya akan lebih pas ketika di ranah di US. Di kita mah di Indonesia tetap pakai yang publicly traded company method, udah oke untuk data besarnya. Sampai sini clear ya? Kenapa pada akhirnya merge and acquired company ini menjadi lebih pas kalau kita terapkan di konteks US, karena ketersediaan datanya akan lebih terbuka. Di kita pasti juga akan ada beberapa hambatan, karena ya LK-nya cuma LK-nya perusahaan yang pernah melakukan merger akuisisi, tapi LK-nya yang dipaparkan bukan merupakan LK yang berkaitan dengan merger akuisisi gitu, tapi ya LK tahunan, LK kuartalan, LK semesteran. Oke ya. Nah, saya ini point and contrast. Kalau di sini kita pakai SPI, Standard Nilai Indonesia. Ketika kita dalam merger and acquire company, itu indikasinya mayoritas. Terus yang di kontras adalah bukan di kontras head to head berkebalikan ya, enggak ya. Cuman poinnya adalah di SPI ini menekankan pernah melakukan transaksi merger dan akuisisi atau akuisisi yang bersifat arm's length dan bukan transaksi antar pihak yang terafiliasi. Konteks arm's length kemarin sudah kita bahas. Nah, cuman saya di konteks ini saya nggak tahu nih apakah definisi arm's length ini jadi semakinnya kayak Mandiri itu waktu itu kemarin berarti Mandiri tahun 98 itu termasuk arm's length atau enggak itu, karena ada kekuatan politik di sana. Ya kan? Karena BUMN loh. Jadi bukan hanya fully kepentingan bisnis, tapi ada politik di sana. Artinya kita perlu tambahkan asumsi bahwa ketika nanti mau menganalisis pakai Bank Mandiri gitu misalnya, walaupun masih relevan atau enggaknya, saya terus terang menurut saya tidak relevan lagi karena itu sudah jauh di 98. Tapi kita perlu memberikan asumsi bahwa kami tidak mempertimbangkan adanya background politik yang terjadi akibat dari merger atau penyebab ataupun akibat dari merger dan akuisisi dari perusahaan-perusahaan yang kita gunakan untuk membanding. Kan ya enaknya penilai gitu ya, kita harus mikir dari asumsi-asumsinya dulu. Ini yang susahnya termasuk KTTA ini, KTTA penilaian usaha nih. Kamu harus buat asumsi-asumsinya harus banyak nih, A, B, C, D, E gitu. Oke. Terus kalau di PET dia menggarisbawahi berkaitan dengan apa namanya? The most difficult decision in executive decision including an acquisition is the price to be paid. Benar. Decision is difficult because there are so many factors to consider, the process, the expected competition, dan seterusnya. Artinya di konteks ini Senenpret menggarisbawahi bahwa dalam konteks untuk kemudian melakukan merger dan akuisisi ada faktor-faktor lain nih yang muncul, proses itu sendiri, kompetisinya apa, future probability-nya apa, seterusnya. Nah, saya mungkin ini kurang lebih sama, plus minusnya ya benar sama dengan guideline publicly traded company method, ketersediaan data,
Nah, effective date ini perlu untuk kemudian teman-teman pertimbangkan. Tadi saya bilang ya, apakah mandiri itu bisa kita jadikan pembanding untuk bisa menilai merger dan akuisisi dari perusahaan di masa sekarang. Karena mandiri itu kan tahun 98. Misalnya kalau memang ada kondisi yang lebih baru, akan lebih pas. Ada perusahaan bisnis yang dalam waktu dekat ini ada, itu lebih pas. Dalam konteks di US terdapat banyak rujukan. Control interest, Andrea, M&A, company bisnis yang sukses, multiple sudah diaplikasikan ke relatif sama ketika ada peran dengan financial dan digital dari M&A ini, multiple sudah bisa digunakan ketika tidak ada minat dari potensial buyer. Artinya tetap harus ada ini dulu ya, ada konteks apa minat dulu dari potensial buyer itu. Ini saya kasih untuk diskusi minggu depan nih. Ini saya nggak minta untuk teman-teman eksekusi, cuman sebagai gambaran aja. Apa namanya? Komentar apa? Teman-teman ada komentar apa? Ini udah tahun lalu ya, tahun lalu. 2 tahun lalu kan, 2020. Ya tahun lalu, masih setahun lebih. Ya saya taruh di chat ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini dirakan ini ya, silakan dengan secara berkelompok ini dirakan aja. Saya yang jelas besok minggu depan saya akan tanya ya satu orang biasa kan, satu orang siapa yang ada komentar, lebih komentar. Saya nggak minta untuk teman-teman mengerjakan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Minggu depan kita pendekatan terakhir, pendekatan aset. Minggu depan lagi teman-teman tinggal senasi kan. Oke ya, saya pikir cukup kalau nggak ada pertanyaan. Kemudian saya yang bertanya dulu. Siapa nih ya? Novita Putri. Novita pernah ya? Saya Pak. Ya, Novita apa? Kamu tentang materi penjelasan hari ini ya, yang kamu ingat, yang saya dapat itu kalau kita itu tadi bahas intangible asset dan Bapak bilang tadi kalau semua perusahaan itu bahkan kita itu punya 60% lebih intangible asset. Terus tadi saya ingatnya Pak yang pas pakai median atau kapan pakai min itu tergantung rentangnya. Kalau median itu rentangnya jauh, sedangkan kalau min itu ketika rentangnya pendek, tapi pendek jauhnya rentangnya itu belum bisa dipastikan seberapa besarnya gitu Pak. Oke, itu. Saya koreksi sedikit ya. Kita belum tentu punya 60% intangible asset, bukan gitu maksudnya yang Novita tangkap tadi kurang pas. Tapi ya, ke depan bisa di intangible asset yang kita punya itu menjadi porsinya lebih besar lagi. Jadi saya bilang ya, style kita ternyata biasa-biasa aja, tapi HP-nya kita, di HP kita tuh megang NFT yang macam-macam, itu kan orang kaya baru juga. Oke, next satu lagi siapa ya? Usman, apa yang kamu ingat, Usman? Paling kamu ingat? Izin Pak, yang saya tangkap dan yang saya catat Pak kurang lebih sama dengan yang Novita sampaikan. Yang pertama penggunaan min dan median dalam valuation multiplier. Yang pertama median untuk penggunaan penilaian yang rentangnya jauh, nilai rentangnya jauh. Kemudian untuk min yang rentangnya sedikit. Kemudian merger itu adalah penggabungan perusahaan. Kalau akuisisi itu pengambil alihan perusahaan. Berikutnya dalam penggunaan M&A company method untuk pembanding dalam hal saham pembanding tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan pembanding harus pernah melakukan transaksi merger dan akuisisi yang bersifat arm's length. Kemudian bidang usaha perusahaan pembanding harus sejenis. Kemudian ya. Oke, thank you Usman. Terus catatanmu katanya banyak banget nih. Kalau ditunggu sampai setengah jam nggak selesai katanya. Tadi Usman nyatetnya.
Oke, saya akhiri ya. Thank you teman-teman. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.